pertama, dalam keadaan begini tidak ada lain. Yang pertama, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ikrar kita ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita jadikan hidup kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, rajin mensucikan diri. Beribadahlah kita kepada Allah, jaga sholat kita, jaga ibadah kita, hiduplah dengan Allah, minta pertolonganlah kita kepada Allah, bertawakal dirilah kita kepada Allah. Di tengah wabah COVID-19 tidak ada yang bisa menolong dan melindungi diri kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan jaga iman? Andai kata kita terkena juga, andai kata kita tertimpa juga, andai kata sampai maut menjemput kita juga, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin setiap yang hadir pada hari ini pasti berharap hidupnya dalam kebaikan, matinya diletakkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, setelah kita jaga iman kita untuk tetap beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga imun. Jangan imunnya dijaga, imannya tidak. Ini nanti akhirnya bisa jadi kita mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, jaga imun kita, jaga kondisi badan kita, jaga kondisi jam waktu kita, dan jaga pola makan kita, agar apa yang kita jalani dalam ibadah, yang kita jalani dalam kehidupan beramal sehari-hari, mendapatkan kesehatan lahiriah batiniyah dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya berpesan kepada keluarga besar almarhum Bapak Ustadz Ahmad Andi bin Ihi. Yang pertama, tidak ada harapan bagi orang tua yang telah pulang ke rahmatullah. Yang pertama, ia ingin melihat anak-anaknya yang ditinggalkannya tetap dalam iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salatnya, menjaga ibadahnya, dan buatlah orang tua kita yang pulang ke rahmatullah tersenyum dengan amal-amal perbuatan kita. Lalu tidak ada lain harapan yang kedua bagi orang tua yang telah pulang ke rahmatullah, yaitu ia ingin melihat anak-anaknya akur dalam kasih sayang, dalam berbagi, dalam cinta, dalam saling harga menghargai. Karena ketika kita disatu dengan yang lainnya bisa saling menghargai, saling menghormati, orang tua akan tersenyum di alam kuburnya karena merasa sukses dan bangga telah mendidik anak-anak berhasil untuk bisa menjadi anak-anak yang akur dalam kehidupannya. Pesan terakhir bagi setiap orang tua yang pulang ke rahmatullah, yaitu adalah orang tua mengharapkan doa dari anak-anaknya. Beliau tidak minta apa-apa, hanya cuma satu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itulah yang diharapkan seluruh orang tua bagi anak-anak yang telah pulang ke rahmatullah. Terus doakan orang tua kita yang pulang ke rahmatullah. Insya Allah kalau kita jadi anak-anak yang soleh, keturunan kita kelak akan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga bisa menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Saya tarik kesimpulan, ayo jaga iman, jaga imun, teruslah kita beriman, bertakwa kepada Allah dalam kehidupan ini, teruslah menjalin silaturahmi dan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita agar beliau ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.